Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, pada hari ini kita bersyukur minggu ketiga, minggu misi. Tuhan izinkan kita menikmati persekutuan yang indah. Dan minggu depan kita akan ada hari raya besar ya. Ada hari raya Nyepi dan ada hari raya Idul Fitri untuk saudara-saudara kita. Dan setelah itu kita akan juga masuk nanti ke hari Jumat Agung di bulan depannya. Jadi kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, ya, kita boleh menikmati hari-hari yang Tuhan beri. Bagi kita orang percaya, ya, tentu tidak meragukan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu dan saudara, kepada saya, dan Tuhan menjanjikan bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Tetapi bukan hanya kita sesungguhnya yang akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Kalau dulu kita jauh, ya orang tua kita atau opa oma kita atau leluhur atau nenek moyang kita dulu tidak di dalam Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan ada di antara mereka, kemudian dipanggil dan menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, dan kemudian keturunan demi keturunan sampai kepada kita boleh memperoleh keselamatan. Itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Tema kita hari ini adalah janji itu bagi kamu dan yang akan dipanggil oleh Allah. Janji apa yang dimaksud? Janji tentang keselamatan itu. Di ayat 30 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 29 ayat 39 ya. Ayat 39. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ya, ada janji dari Tuhan untuk setiap orang. Nah, ketika Petrus berkhotbah dan terjadi mujizat, ya, Roh Kudus bekerja. Ya, awalnya dicurigai dengan iblis. Keturunan dari manusia itu akan meremukkan si kepala ular itu. Itu janji. Jadi ada karya keselamatan yang telah Allah tetapkan. Sehingga nanti manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa akan memperoleh keselamatan manakala mereka ya berseru di dalam nama Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, janji keselamatan diberikan. Nah, siapa yang akan selamat? Yang selamat adalah setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah semua orang sudah berseru di dalam nama Tuhan? Oh, mungkin berkata semua tahu ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan itu adalah istilah ya yang punya pengertian Tuhan, Tuhan, ya, kurios, penguasa. Jadi kalau seseorang bisa kita panggil Tuhan. Jadi kalau orang bertanya ketika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan atau Tuhan, Tuhan yang mana? Ada banyak Tuhan. Ya, karena itu adalah istilah, sebutan yang artinya sang penguasa. Tapi siapa yang berkuasa dalam hidup saya? Siapa yang menjadi Tuhan saya? Siapa yang saya tuhankan? Maka ada orang berkata, ada orang menuhankan Mammon, ya. Jadi dia tunduk kepada Mammon, kepada uang, kepada harta yang mengendalikan hidupnya. Ya,
Jadi siapakah Tuhan? Sehingga yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Mungkin pertanyaannya agak membingungkan, siapa Tuhan? Oh, pernahkah Bapak Ibu bertanya di dalam hati, dalam hidup atau kepada orang lain, siapa Tuhan? Atau begini, Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan atau ke belakang juga dan tanyakan, siapa Tuhanmu? Ya, coba kita mau dengar, siapa Tuhanmu? Bapak Ibu, Tuhannya siapa? Sudah punya Tuhan belum? Sudah. Siapa nama Tuhan saudara? Oi, keren. Tuhan Yesus. Ada amin? Nah, di ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Petrus berbicara kepada orang-orang Israel. Itu peristiwanya pada hari Pentakosta. Waktu Petrus berkhotbah, ya dia jelaskan peristiwa yang baru terjadi. Siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa Tuhan? Dan banyak di antara mereka juga tidak mentuhankan Yesus. Kita tahu ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus ada di muka bumi bersama-sama dengan mereka. Sebelum kematian Yesus, sebelum kebangkitan Yesus, sebelum kenaikan Yesus ke surga, Yesus melumpahkan diri menunjukkan kepada mereka siapakah Yesus. Tetapi ada banyak orang yang menolaknya, tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan ironisnya ketika dia buat mujizat, mengusir setan, mengusir roh jahat dalam diri seseorang, orang di antara mereka, ahli-ahli Taurat, orang Farisi berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan. Jadi dikatakan dia usir setan dengan penghulu setan. Dituduhnya Yesus melakukan kuasa itu dengan kuasa setan. Ironis sekali bukan? Yesus Tuhan. Maka Petrus berkata, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, ditentukan Bapa, dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dengan kata lain, Petrus mau berkata, dulu waktu Yesus bersama kita, kamu lihat kan dia lakukan mujizat. Dia lakukan perbuatan ini yang luar biasa. Bahkan dia berkata, dosamu diampuni. Jadi apa yang Yesus lakukan itu adalah perbuatan Allah. Dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah. Tetapi mereka menolak Yesus. Ada banyak orang yang sampai sekarang menolak Yesus. Ya, bahkan menghina nama Yesus, mengolok-olok Yesus. Tetapi apakah ketika diolok-olok nama Yesus itu dihina Yesus, apa Yesus terhina? Yesus marah? Tidak, nggak ada pengaruh. Hanya kasihan saja. Mereka telah melakukan hal yang tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dialah yang dijanjikan itu. Dialah juru selamat itu. Dialah Mesias. Orang-orang dalam perjanjian lama tahu bahwa sudah dijanjikan, dinubuatkan akan datang seorang Mesias. Itu sebabnya ketika orang Majus datang dan bertemu dengan Herodes, diberitahu bahwa ada raja yang telah dijanjikan. Kemudian Herodes mencari ahli-ahli dan bertanya, benarkah itu? Betul, kata ahli-ahli Taurat. Dan di Bethlehem, betul, sudah dijanjikan, itu dia. Jadi Yesus telah dijanjikan, yaitu keselamatan, dan setiap orang yang berseru dalam nama Yesus memperoleh keselamatan. Ada amin. Saudara berseru dalam nama Yesus, pertahankan, jangan goncang iman kita. Tapi bukan hanya untuk kita. Nanti kita lihat bahwa ada orang-orang juga yang akan diselamatkan, tapi mereka harus berseru di dalam nama Tuhan. Ayat 23 berkata begini, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, rencana Allah,
Rencana Allah adalah rencana keselamatan. Rancangan Allah itu rancangan keselamatan. Dan yang akan menyelamatkan umat manusia itu adalah Yesus. Jadi dia, Yesus itu yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut. Di dalam KPI kemarin kita belajar ini. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Pertanyaan, mengapa sia-sia? Ya, kalau Yesus tidak bangkit, dia mati, nggak bisa buat apa-apa. Orang mati nggak bisa buat apa-apa. Tapi karena dia bangkit, menunjukkan kehidupan, dia hidup, dia berkuasa, dan dia adalah Allah. Jadi jangan pernah kita ya meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati dan tidak bangkit. Dia mati terus. Jadi jangan datang ke kuburan minta bantuan kepada orang yang sudah mati. Karena orang mati nggak bisa buat apa-apa. Tapi mari datanglah kita kepada dia yang hidup. Nah, Yesus dibangkitkan atau bangkit dari antara orang mati itu. Ya, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Dia tidak akan berada dalam kuasa maut. Sebab dia adalah Allah yang berkuasa. Maut tidak bisa mencengkram dia. Maka dia bangkit. Dia hidup. Dia berkuasa. Dia mampu menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia bangkit, hidup, berkuasa. Ketika orang berseru di dalam nama dia, dia bisa selamatkan. Jadi Yesus menyelamatkan kita. Itu bukan dongeng. Itu bukan cerita fiksi, itu bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi itu kebenaran karena dapat dibuktikan. Sungguh kuasanya dahsyat. Amin. Kan amin. Bangkit. Ya. Jadi jangan mau percaya dengan orang yang terus ada di kuburan dan tidak bangkit-bangkit. Tapi kita percaya kepada dia yang pernah masuk ke kuburan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Mengapa kita meragukan kuasanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dialah yang dijanjikan itu. Yesus, Tuhan kita. Dialah Tuhan, dialah Tuhan kita. Ya. Di ayat 32, jelas sekali dikatakan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami saksinya, kata Petrus. Kami dulu bersama-sama, kami muridnya. Kami dapat belajar dari dia. Kami dengar perintah dari dia. Dan kematian kami tahu. Di salib itu kami tahu. Waktu dikubur kami tahu. Pagi-pagi kami juga lari ke kubur itu. Dan ketika kubur itu kosong kami tahu. Dan waktu dia naik kami lihat. Kami saksikan. Dan janjinya itu kami pegang. Dan hari ini kami mengalaminya. Pencurahan Roh Kudus. Ya, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, orang-orang bilang, oh mereka mabuk. Petrus bilang, tidak. Ini masih siang. Gak mungkin orang pagi-pagi siang-siang mabuk-mabuk. Gak mungkin, biasanya malam. Kami tidak mabuk. Dan apa yang kami katakan adalah bahasa yang dimengerti orang lain. Memang bukan bahasa kami. Tapi bahasa orang lain kami bisa beritahu. Wow, dahsyat. Sedemikian jauh peristiwa itu. Masih dituduh mereka yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi Petrus berkata, Yesus inilah. Dialah yang dijanjikan. Dialah Tuhan. Di ayat 33 berkata, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang terjadi sekarang? Itu yang sudah Yesus katakan. Ya. Itu yang sudah Yesus katakan. Ya. Di ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku,
Memang Yesus dikatakan keturunan Daud. Tetapi Daud sendiri berkata kepada orang-orang itu dalam janji, dalam pernyataannya, ya, bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ya, bagaimana mungkin kalau hanya manusia saja Daud mengatakan bahwa Yesus Tuannya? Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah dialah Tuhan itu melalui silsilah dari keturunan Daud. Jadi janji itu, keselamatan itu yang berseru di dalam nama Tuhan. Tuhan yang mana? Yaitu Yesus itu. Ya, yang Daud sendiri telah mengatakannya. Di ayat 35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan, menjadi sang penguasa. Jadi kalian harus menyembah Dia, itu maksudnya. Dialah Tuhan itu, dialah Tuhan itu, dialah Kurios itu, dialah Kristus, Raja itu. Dan betul Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan semua lidah akan mengaku Dia sebagai Tuhan. Ya, semua lutut akan berteluk menyembah Dia. Itu sudah Allah firmankan. Ada dalam firman-Nya. Tetapi untuk hal itu, supaya mereka ya dapat diselamatkan dan berseru di dalam nama Tuhan. Ya, apa yang mereka perbuat. Nanti mereka bertanya. Kita baca ayat 37. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka dengar. Jadi Yesus itu yang kita salibkan itu, yang kita serahkan kepada bangsa-bangsa kafir itu, serdadu-serdadu itu. Ternyata Dialah yang dijanjikan. Dialah Tuhan kita. Nah sekarang bagaimana? Sudah terjadi peristiwa itu, nggak mungkin kita ulangi, nggak mungkin, oh kenapa kami lakukan itu, kenapa kami tolak Yesus, nggak mungkin. Kenapa kami serahkan Dia, nggak mungkin. Tetapi kami mau diselamatkan, kami mau selamat, terus apa yang harus kami lakukan? Kira-kira ini gambaran orang yang berdosa, sadar akan dosanya, tapi dia rindu keselamatan. Maka bertanya, apa yang kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Tapi sekarang ada banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan, tapi mereka tidak pernah bertanya apa yang harus kami buat. Atau mungkin mereka telah berbuat sesuatu, tetapi versinya berbeda. Ya karena diajarkan dari leluhur, dari turun-temurun, atau dari keyakinan yang dulu. Sehingga belum berjumpa dengan Yesus. Mereka merasa tidak perlu lagi bertanya apa yang harus aku perbuat. Tetapi banyak kesaksian yang punya keyakinan yang lain sebelumnya. Punya kepercayaan yang lain yang sudah diajarkan turun-temurun. Tetapi ada kegelisahan yang mereka alami dan mereka mau mencoba terus bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Dan pada akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Ada banyak kesaksian. Ya termasuk ya keluarga dari Ibu Gembala, Bapak Ibu mertua, ya bertanya kemudian tentang siapakah Tuhan, karena mereka sebelumnya bukan menyembah Yesus, tetapi kemudian Tuhan tuntun dan akhirnya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu pernah bertanya apa yang harus kami perbuat, atau sudah yakin? Atau mungkin ada yang ragu-ragu, atau mungkin ada yang tergoda dan mulai udahlah tinggalkan Yesus, kamu juga nggak tahu apa-apa kok. Apa jawab Petrus? Ayat 38, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi jawabannya, oh bukan ikutin aja terus apa yang diajarkan oleh nenek moyang. Ya, dengan kata lain saya gambarkan begini, ikuti aja terus, kamu kan sudah Kristen dari nenek moyang, Kristen aja terus. Tapi Kristen tanpa pertobatan apa selamat? Tidak saudara, Kristen tanpa pertobatan tidak akan selamat.
hanya label agama saja. Dan kita harus serius di situ. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau nggak bertobat. Tapi banggalah sebagai orang Kristen kalau memang benar-benar kita sudah bertobat. Amin. Karena pertobatan yang dituntut. Terserah masa lalu kita bagaimana. Ya, agama kita dulunya apa. Keyakinan kita dulu apa. Kejahatan kita terserah sejahat apapun. Tapi ketika kita bertobat, kita diselamatkan. Ini momen yang terpenting. Maka Petrus ingatkan mereka, bertobatlah. Memang kepada kamu, wahai bangsa Israel, ada janji itu, kamu umat pilihan. Tapi sekalipun engkau umat pilihan, sekalipun engkau keturunan Abraham, kamu mengaku-ngaku sebagai keturunan bapak beriman itu. Tapi kalau kamu tidak bertobat, hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Abraham, kamu tidak layak. Mungkin kita berkata, oh kakek nenek saya, bayi saya, opung saya, opa saya Kristen. Oke, yang Kristen itu opamu. Oh enggak, saya juga jadi orang Kristen. Baik, kamu Kristen. Tapi sudahkah bertobat? Nah, ini yang penting. Coba lihat kiri kanan dan berbisik sedikit saja. Sudah bertobat. Ada amin? 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 Haleluya. Ini yang penting sebenarnya. Jangan usah terlalu berbicara, inilah harus jadi orang hebat. Enggak, orang hebat pun kalau enggak bertobat selesai. Tapi kita bersyukur, kita sudah bertobat, ya. Dan dikatakan beri dirimu dibaptis. Waktu Yohanes Pembaptis, ketika dia melayani, ada orang minta dibaptis, tapi tidak bertobat. Yohanes Pembaptis berkata, nyala kau, hai ular beludak. Untuk apa kau dibaptis kalau kau nggak bertobat? Jadi baptisan tanpa pertobatan nggak ada artinya. Sidi tanpa pertobatan nggak ada artinya. Pengakuan iman tanpa pertobatan nggak ada artinya. Kristen tanpa pertobatan nggak ada artinya. Oh keras banget ya? Enggak, itu biasa saja. Coba lihat kiri kanan, nggak keras kok. Memang faktanya harus begitu. Amin. Amin. Aduh, sepertinya kena juga ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Setelah itu kan bertobat. Daripada merasa nggak kena tapi nggak bertobat, untuk apa? Ada amin Bapak Ibu. Jadi Petrus keras di sini. Karena orang-orang Israel itu merasa diri hebat, umat pilihan, ya bahkan mereka bilang, kami keturunan Abraham. Waktu ada Yesus mereka bilang, oh kami keturunan. Akhirnya Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tambah marah mereka. Ini, anak tukang kayu, anaknya Pak Yusuf. Marah mereka. Padahal Yesus mau kasih tahu, ini loh Tuhan menyatakan diri kepada kamu. Maka Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus berkata, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, membutuhkan dokter. Mereka merasa sehat, mereka merasa hebat, keturunan Abraham. Dan akhirnya mereka tidak layak. Dan Petrus dengan keras berkata, hai bertobat, bertobat. Ayat 40 ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan kalau kita melihat dunia sekarang, wah dunia ini semakin dahsyat, luar biasa. Ya, banyak orang yang mulai ateis. Orang sekuler sekarang bebas sesuka hati kita. Ya, tidak mau dengan aturan-aturan yang lain. Tidak mau diatur. Ya, tetapi lihat, Petrus dalam bagian ini juga mengingatkan kita. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Jangan ikut-ikutan dengan angkatan yang jahat ini. Jangan mau diprovokasi oleh angkatan yang jahat ini. Jangan mau terlibat dengan kelompok yang jahat ini. Nah, walaupun demi kebenaran kita mengalami tekanan, penderitaan, tidak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada bersama-sama dengan angkatan yang jahat yang akan masuk neraka. Berilah dirimu diselamatkan. Dan kita bersyukur, kita telah memberikan diri kita untuk diselamatkan. Amin. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi yang ada, telah memberi diri untuk diselamatkan. Kalau tidak, Anda tidak akan mau tahu tentang Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak mau tahu tentang gereja. Lebih baik hari ini kita berpoya-poya, bersenang-senang, rekreasi, tamasya kemana-mana. Itu orang dunia. Tapi karena Bapak Ibu Saudara, ya merasa butuh Tuhan, perlu ibadah, maka saudara datang. Dan ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan. Ya, ayat 41.
Orang-orang yang menerima perkataannya, ini yang menarik. Mereka yang menerima, ada yang marah, ada yang tidak suka. Maka sampai sekarang orang diberitahu tentang jalan kebenaran, ada yang gak suka. Tapi ada yang meresponi ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Artinya apa? Mereka sadar, ya kami berdosa. Mereka tadi bertanya, apa yang harus kami lakukan saudara-saudara? Beri dirimu dibaptis, engkau bertobat dan beri dirimu dibaptis. Bertobat dan mereka meresponinya dan memberi diri dibaptis. Mengapa mereka memberi diri dibaptis? Sadar akan dosa-dosanya dan yakin bahwa Yesuslah yang akan mengampuni segala dosa mereka dan percaya kepada Yesus. Akhirnya mereka berseru kepada nama Tuhan itu, Tuhan Yesus. Orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan dan mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, dahsyat ya. Satu hari dalam pelayanan, Petrus khotbahnya nggak terlalu panjang-panjang, ya, tapi menusuk. Ya, jadi memang khotbah nggak usah panjang-panjang, sebentar saja tapi menusuk ya. Tapi kalau tiap minggu menusuk, Bapak Ibu takutnya minggu depan nggak datang lagi. Ya, Pak Pendeta khotbahnya nusuk terus. Tapi kalau jemaat Sinam pasti semakin suka ya, semakin ditusuk semakin mantap. Amin, amin. Iya. Walaupun nanti tinggal sedikit yang tersisa, itulah yang paling mantap. Yang lain nggak tahu kemana, habis nusuk terus. Ya, kan pernah Tuhan ingatkan, kalau kita sudah waktunya makan nasi ya jangan makan bubur lagi. Jadi iman itu seperti itu, ya. Dan 3.000 jiwa bertobat, dahsyat. Dan ini memang karya Roh Kudus. Mereka bertekun dan dalam pengajaran rasul-rasul. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sekalian yang sudah bertobat, sudah percaya Yesus, berseru dalam nama Yesus, tidak cukup di situ. Kita bertekun, belajarlah firman Tuhan di KPI, kelompok pembinaan iman. Kita belajar di sana, belajar mandiri di rumah, membaca Alkitab, merenungkan, dengar khotbah, ya. Dan dalam persekutuan seperti kita sekarang, kita masuk. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan orang lain. Di akhir zaman banyak orang mulai mundur dari gereja. Dan diingatkan jangan, tapi semakin giatlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Waktu kita nggak terlalu panjang lagi. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, berbagi. Ya, seperti kita kalau di KPI, habis merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, terus ada makan minum ya, ada amin. Coba lihat kiri kanan, ada juga makan minum, katakan. Itu Alkitabiah, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi juga dari firman. Jadi di KPI kita juga ya diberikan tuan rumah makan minum. Itu Alkitabiah, puji Tuhan. Ya, tapi tidak ada yang tertekan ya, aduh KPI lagi, dan saya mikir-mikir lagi apa yang mau saya buat, uang sudah tidak ada. Tidak ya, pasti yang tuan rumah dengan senang hati. Siapa Tuhan? Yang berseru dalam nama Tuhan diselamatkan. Janji itu sudah dijanjikan, janji itu ialah Yesus itu sendiri yang dijanjikan dan dia sudah datang dan berseru di dalam nama Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus. Berseru dalam nama Tuhan diselamatkan. Jadi yang dijanjikan itu adalah Yesus itu. Pegang teguh, jangan goncang. Kebenaran yang kedua, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Nah, Petrus berkata kepada mereka, bagi kamu hai kaum Israel. Tapi tidak semua orang Israel diselamatkan. Dan hanya mereka yang percaya. Maka bagi orang percaya ini, janji itu terhisap kepada anak-anaknya. Ada janji Tuhan bahwa anak-anak orang percaya itu, ya, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam keselamatan daripada Tuhan. Maka ketika anak-anak itu bertumbuh, kita yakin dia dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi setelah dia dewasa, dia harus mengambil keputusan. Maka ada CD atau baptisan dewasa. Dia harus mengambil keputusan secara pribadi. Apakah dia percaya Yesus atau tidak. Supaya tidak menjadi Kristen KTP. Tetapi untuk kita yang percaya, Bapak Ibu, ya, yang punya anak, kita yang sudah percaya, jangan ragukan kasih Tuhan. Anak-anak kita pun ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada, terjamin keselamatan mereka. Dan mengenai keyakinan mereka kepada Kristus memang perlu kita ajarkan. Dan pada satu hari tertentu mereka harus menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus secara pribadi.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji itu bagi orang Israel dan keturunannya, tapi tidak semua mengalami keselamatan. Hanya mereka yang tadi membuka hati dan mendengar perkataan Petrus dan memberi diri dibaptis. Mereka yang diselamatkan, yang dibaptis waktu itu jumlah mereka bertambah 3.000 itu, maka terhisap juga kepada anak-anak mereka bahwa anak-anak mereka pun akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Mereka yang percaya, yang mau bertobat, diselamatkan. Dan penerapannya bagi kita, janji itu juga bagi kita dan anak-anak kita. Amin. Tadi mungkin ada di antara kita bukan orang percaya, tetapi kemudian dengan caranya Tuhan yang ajaib, akhirnya kita menjadi orang percaya. Ada banyak orang yang tadinya bukan orang percaya, hanya karena Tuhan saja, hanya karena karya Roh Kudus, kok bisa dia jadi orang percaya. Kalau dengan cara lain, dia akan berkata, enggak mungkin saya jadi orang percaya. Nah, setelah percaya, saudara, Bapak, Ibu kita sekalian, setelah kita percaya, maka janji keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita. Satu ketika ada orang yang bertobat, percaya kepada Yesus. Dan firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya dia, di mana satu orang percaya, seisi rumahnya akan diselamatkan. Tidak otomatis, tetapi ada cahaya di rumah itu. Kira-kira begini, kita dalam ruangan ini tadi gelap, tapi satu saja yang membawa lilin, itu akan mempengaruhi ruangan ini. Dan bisa dia memberikan lilin lagi kepada yang lain, lilin. Dan ketika kita semua dalam ruangan ini menyalakan lilin, betapa dahsyatnya terang itu. Jadi kehadiran orang percaya itu akan menjadi berkat. Bapak Ibu, kebenaran yang kedua pegang, jangan ragu-ragu. Kita udah percaya Yesus, kita sudah berseru dalam nama Tuhan. Tuhan kita jelas, Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia juru selamat kita. Ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan. Ya, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Kita tidak lagi binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan berlaku juga janji itu bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Amin. Kita bersyukur, saya dan seisi rumah saya sudah diselamatkan. Bahkan kita mau berkata, saya dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Adakah siap Bapak Ibu di dalam keluarga hanya Yesus yang ditinggikan? Amin. Hanya semua melayani Tuhan. Orang tua, Bapak Ibu, anak-anak semuanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidup ini. Dahsyat. Kebenaran yang ketiga, janji itu bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini menarik. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh egois. Yang penting kami sudah selamat, keluargaku sudah selamat. Tidak, masih ada orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, Tuhan mengasihi umat manusia. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa? Karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah. Jadi Allah saat ini melihat ada dua kelompok manusia. Di satu sisi ini kelompok yang percaya berseru dalam nama Tuhan. Tetapi yang kelompok di sini belum berseru dalam nama Tuhan. Apakah Tuhan benci yang tidak berseru dalam namanya? Tidak. Tetapi Bapa melihat dan merindukan supaya orang-orang yang belum berseru di dalam nama Tuhan ini akan sama nanti dengan mereka yang sudah berseru dalam nama Tuhan. Nah, maka firman Tuhan berkata, masih ada domba-domba di kandang lain yang akan aku masukkan ke kandang yang sama untuk berseru dalam nama Yesus. Inilah hati Bapa, inilah hati Dia, Tuhan kita. Tuhan tidak menghendaki orang-orang fasik itu, orang-orang yang masih dalam kegelapan itu, orang-orang yang masih tersesat itu. Tuhan tidak menghendaki mereka mati di dalam kefasikan, melainkan Tuhan mau supaya mereka bertobat. Ya, mungkin kita mengetahui ada mungkin orang yang dekat dengan kita belum bertobat. Tuhan mau mereka jangan sampai mati sebelum bertobat. Jadi harus bertobat. Itu yang terbaik. Itulah kerinduan Tuhan. Dan kita bersyukur kita sudah bertobat. Amin. Saudara sudah bertobat? Aminnya masih kecil. Kalau begitu lihat kiri kanan lagi dan berbisik saja bertanyanya. Sudah bertobat? Ada amin ya? Amin dalam hati bolehlah. Terima kasih Tuhan. Kalau belum yakin, sepertinya Tuhan saya masih setengah bertobat.
Aduh, gimana ini? Jangan setengah, yang setengah tidak masuk. Bagaimana kita ada pintu surga nanti setengah begini? Dipotong nanti ya, enggak ya? Tapi kadang-kadang tidak bertobat. Enggak, pertobatan yang dimaksud di sini adalah sadar sebagai orang berdosa dan butuh Yesus juru selamat. Kemudian mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, berseru dalam nama Yesus. Nah, untuk perbuatan-perbuatan kita, ini memang terus-menerus dibaharui dari hari ke hari. Ini salah satu visi gereja kita. Jemaat Sinam adalah jemaat yang dibaharui dari hari ke hari. Nggak ada di antara kita yang sempurna. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau terus bertekun di dalam pengajaran akan firman itu, berdoa, beribadah, bersekutu, saudara, Bapak Ibu kita sekalian akan diubahkan dari hari ke hari. Sampai akhir nanti sempurna. Ya, Tuhan tidak menghendaki mereka mati di dalam dosa-dosa mereka. Terus apa yang Tuhan mau kepada mereka? Supaya mereka berseru dalam nama Tuhan. Nah, Tuhan mau memakai orang-orang yang sudah berseru di dalam nama Tuhan ini, dipakailah untuk pergi kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan, untuk memberitakan kabar sukacita itu. Artinya saudara yang sudah bertobat, mari kita dipakai oleh Allah untuk membawa mereka yang belum bertobat itu kepada Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi-pribadi yang sudah menerima janji itu? Tuhan mau supaya kita pergi dan menjadikan mereka juga murid Kristus. Kita murid Kristus, pergi memuridkan orang lain supaya orang-orang jadi murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah, pergi memberitakan kabar baik. Sehingga hasil pemberitaan kabar baik, mereka dengar tentang Yesus itu, tentang Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika mereka punya iman, membuka hati, dan berseru dalam nama Tuhan, maka mereka diselamatkan. Tuhan mau supaya kita pergi menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang akhirnya datang kepada Tuhan. Kita dapat memandang di sekeliling kita tuaian yang banyak dan sudah menguning, siap untuk dituai. Tetapi siapa yang akan mengerjakannya? Saudara dan saya. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, pelayan Tuhan. Ya, bisa katakan kiri kanan sekali lagi, kau pelayan Tuhan. Kau pelayan Tuhan. Kalau kurang yakin, tekankan lagi, kau pelayan Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu pelayan Tuhan loh ya. Memang Tuhan mau itu, dan itu suatu kebanggaan, satu panggilan yang luar biasa, ya. Apa yang dapat kita lakukan? Ya, kita dapat terus berdoa kepada Tuhan supaya jiwa-jiwa yang masih tersesat, yang masih dalam kegelapan, akhirnya datang kepada Tuhan dan berseru dalam nama Tuhan. Ada beberapa kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang masuk ke ladang misi yang mengalami berbagai persoalan. Ada orang yang mendoakan mereka. Itu sebabnya dalam ibadah misi kita berdoa. Ingat orang-orang misi yang saat ini di suku-suku terabaikan, di pedalaman, ya di kota-kota yang notabene susah pemberitaan Injil. Kita doakan mereka sehingga ada jiwa-jiwa yang dengar Injil dan akhirnya bertobat. Kita dapat bersaksi, kita sendiri dapat bersaksi tentang keselamatan yang hanya di dalam Kristus. Kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, yang dulu hidup kita jauh dari Tuhan. Kenapa kita bisa akhirnya percaya Tuhan? Ada karya Tuhan yang kita alami. Kemudian kita yakin tentang keselamatan kita, bagikan kepada orang lain. Sampaikan, dulu saya bukan orang percaya, dulu saya jahat, ya dulu saya melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang menyelamatkan saya menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Saksikan saja tentang karya Tuhan. Ketika saudara bergumul, ketika mengalami kesusahan, kemudian saudara berdoa, Tuhan tolong saudara. Saksikan kepada orang lain. Ya, ketika saudara mengalami tantangan-tantangan yang dahsyat, sungguh Tuhan menolong saudara, membuat saudara berhasil. Saksikan yang membuat kita berhasil, bukan kekuatan kita secara manusia. Kita dapat juga mendukung mereka melalui pelayanan misi, melalui doa dan dana. Kita sudah berdoa, tapi juga ada dana misi yang kita kumpulkan. Bapak Ibu, setiap minggu ketiga kita 2 kantong. Satu, ada amplop untuk misi, ya, dan ada pengurus kita untuk bidang misi. Tiap bulan mereka harus kirimkan
kepada hamba Tuhan yang memang sedang ada di garis depan sana untuk memberitakan kabar baik. Dan kita harus bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayannya. Amin. Amin. Jadi kita nggak ada istilah saya jemaat biasa saja. Tidak. Kita murid Kristus. Dan kita adalah pelayan-pelayan. Amin. Ambil bagianlah dalam pelayanan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Dimanapun, tidak hanya pelayan harus di altar ini, tidak. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita berada dimanapun, disitulah tempat pelayanan kita. Disitulah kita di Tuhan, amin. Amin. Janji keselamatan itu bagi mereka yang jauh, yang akan dipanggil Tuhan. Masih ada banyak yang belum bertobat. Hati Tuhan yang adalah mereka kembali, mereka datang menjadi satu kawanan dengan kita. Dan siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka? Orang percaya, orang yang sudah terlebih dahulu diselamatkan, orang yang sudah terlebih dahulu berseru dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, saudara dan saya, karena kita sudah berseru dalam nama Tuhan, kitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada mereka yang masih tersesat, yang masih hidup dalam kegelapan, yang belum bertobat itu, sehingga pada akhirnya mereka bertobat, memberi diri mereka dibaptis, berseru dalam nama Yesus, jelas berseru dalam nama Tuhan Yesus, Tuhannya jelas, Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Mari kita berdoa.